Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nopriana Hidayah Widi Handayani dengan NIM 191910501016. Saya berasal dari kelas B PWK angkatan 2019. Nah, di sini saya akan menjelaskan mengenai pengaruh Omnibus Law terhadap penataan tata ruang serta agrikultur. Pengaruh Omnibus Law terhadap penataan tata ruang serta agrikultur. Yang pertama, akan dibahas mengenai pengertian Omnibus Law. Omnibus Law dikenal dengan Omnibus Bill. Omnibus Law sendiri diartikan sebagai metode yang digunakan untuk mengganti atau mencabut ketentuan dalam undang-undang atau mengatur ulang beberapa ketentuan dalam undang-undang ke dalam satu undang-undang tematik. Tujuan Omnibus Law yang pertama yakni kemudahan, perlindungan, dan pemberdayaan UMKM serta perkoperasian. Yang kedua, peningkatan ekosistem investasi. Yang ketiga, kemudahan berusaha. Yang keempat, peningkatan perlindungan dan kesejahteraan pekerja. Yang kelima, investasi pemerintah pusat dan percepatan proyek strategis nasional. Manfaat Omnibus Law. Yang pertama, yakni penyederhanaan dan penyelarasan regulasi dan perizinan. Yang kedua, pencapaian investasi yang berkualitas. Yang ketiga, ada menciptakan lapangan kerja yang berkualitas dan kesejahteraan pekerja secara berkelanjutan. Yang keempat, menciptakan lapangan kerja yang berkualitas dan kesejahteraan pekerja secara berkelanjutan. Histori Omnibus Law. Pada tanggal 20 Oktober 2019 merupakan hari di mana pidato Presiden mengenai RUU Cipta Kerja. Lalu pada Februari tahun 2020 yakni pengajuan UU Sapu Jagat kepada DPR. Draft RUU Cipta Kerja. Berbagai elemen mengkritik karena dinilai mendukung oligarki dan membatasi hak sipil rakyat. Pada tanggal 5 Oktober 2020, ini menjadi puncak, yakni pengesahan RUU Cipta Kerja menjadi UU Cipta Kerja. Perencanaan tata ruang. Perencanaan tata ruang adalah ekspresi geografis yang merupakan cermin lingkup kebijakan yang dibuat dalam masyarakat terkait dengan perekonomian, sosial, dan kebudayaan mereka. Perencanaan tata ruang juga istilah yang digunakan untuk jurusan akademis, di mana berbagai teknik administrasi dan kebijakan dikembangkan sebagai pendekatan menyeluruh lintas disiplin terhadap pembangunan daerah yang seimbang dan penataan ruang yang sesuai dengan strategi besar pembangunan masyarakat. Jenis perencanaan tata ruang. Perencanaan tata ruang terdiri dari semua tingkat penatagunaan tanah, yakni ada perencanaan kota, perencanaan lingkungan, perencanaan regional, dan rencana tata ruang nasional. Tujuan penataan ruang. Tujuan penataan ruang yang pertama sebagai terwujudnya keharmonisan antara lingkungan alam dan lingkungan buatan. Yang kedua, terwujudnya keterpaduan dalam penggunaan sumber daya alam dan sumber daya buatan dengan memperhatikan sumber daya manusianya. Yang ketiga, terwujudnya perlindungan fungsi ruang dan pencegahan dampak negatif terhadap lingkungan akibat pemanfaatan ruang.
Manfaat rencana tata ruang. Manfaat rencana tata ruang yakni ada 3. Yang pertama, mewujudkan keterpaduan pembangunan dalam wilayah kabupaten atau kota. Selanjutnya, mewujudkan keserasian pembangunan wilayah kabupaten kota dengan wilayah sekitarnya. Yang ketiga, menjamin terwujudnya tata ruang wilayah kabupaten atau kota yang berkualitas. Agrikultur. Yang pertama akan dibahas yakni mengenai pengertian agrikultur. Secara umum, pengertian agrikultur adalah suatu proses untuk memproduksi makanan, panganan, serat, dan hasil-hasil lainnya dalam sektor pertanian yang dibutuhkan manusia, termasuk juga di dalamnya ada tanaman-tanaman tertentu dan juga pertambahan hewan-hewan lokal. Pendapat lain mengenai agrikultur yakni menjelaskan bahwa agrikultur adalah suatu ilmu dan praktik pertanian termasuk budidaya tanah untuk penanaman tanaman dan pemeliharaan hewan untuk menghasilkan bahan makanan dan produk lainnya yang dibutuhkan oleh manusia. Selanjutnya akan dibahas mengenai sektor-sektor agrikultur. Nah, sektor-sektor agrikultur ini ada 5, yakni yang pertama tanaman pangan, yang kedua ada perkebunan, yang ketiga kehutanan, yang keempat perikanan, dan yang terakhir yakni peternakan. Manfaat agrikultur. Manfaat agrikultur tersendiri sangat banyak dirasakan oleh masyarakat. Salah satunya yakni dapat menambah penghasilan devisa negara dengan cara melalui ekspor negara. Yang kedua, dapat menyediakan pangan masyarakat. Nah, yang terakhir menjadi basis pertumbuhan di pedesaan. Selanjutnya adalah aturan tata ruang yang berubah akibat Omnibus Law. Kewenangan Bupati dan Gubernur. Pada pasal 9 dalam Omnibus Law ini mengatakan bahwa penyelenggaraan penataan ruang dilaksanakan oleh pemerintah pusat. Sementara dalam pasal 10 dan 11 Undang-Undang Omnibus Law Ciptaker ini menghilangkan kewenangan Pemda dalam penataan ruang. Pada pasal tersebut menyebutkan juga wewenang Pemda dalam penyelenggaraan penataan ruang ini hanya meliputi pengaturan, pembinaan, dan pengawasan terhadap pelaksanaan penataan ruang wilayah, provinsi, dan kabupaten atau kota. Sedangkan dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2007 ini menjelaskan bahwa Pemda masih diberikan kewenangan dalam perencanaan tata ruang wilayah provinsi, pemanfaatan ruang wilayah provinsi, dan pengendalian pemanfaatan ruang wilayah provinsi. Kemudian, dalam penataan ruang kawasan strategis, Pemda juga diberi kewenangan untuk penetapan kawasan strategis provinsi, perencanaan tata ruang kawasan strategis, pemanfaatan ruang kawasan strategis, serta pengendalian pemanfaatan ruang kawasan strategis. Namun, kewenangan itu tidak dicantumkan dalam Undang-Undang Omnibus Law Ciptaker. Nah, selanjutnya akan dibahas mengenai aturan tata pedesaan. Pertama, pada pasal 48 Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007, pada ayat 4 ini disebutkan jika kawasan perdesaan dapat berbentuk kawasan agropolitan yang merupakan konsep
merata dengan basis ekonomi pertanian. Namun, dalam RUU Cipta Kerja ini, ketentuan mengenai penataan desa dengan konsep agropolitan itu dihapus. Lalu pada pasal 49 Rencana Tata Ruang Kawasan Perdesaan yang merupakan bagian wilayah kabupaten. Ini adalah bagian rencana tata ruang wilayah kabupaten. Selanjutnya pada pasal 50 pada ayat 1 ini disebutkan bahwa penataan ruang kawasan perdesaan dalam suatu wilayah kabupaten ini dapat dilakukan pada tingkat wilayah kecamatan atau beberapa wilayah desa atau nama lain yang disamakan dengan desa yang merupakan bentuk detail dari penataan ruang wilayah kabupaten. Pada pasal 50 ayat 2 ini rencana tata ruang kawasan perdesaan yang mencakup 2 atau lebih wilayah kabupaten merupakan alat koordinasi dalam pelaksanaan pembangunan yang bersifat lintas wilayah. Pada ayat ketiga, rencana tata ruang sebagaimana dimaksud pada ayat 2 berisi struktur ruang dan pola ruang yang bersifat lintas wilayah administratif. Lalu pada pasal 51 ini pada ayat 1 diterangkan bahwa rencana tata ruang kawasan agropolitan merupakan rencana rinci tata ruang satu atau beberapa wilayah kabupaten. Sedangkan pada ayat kedua, rencana tata ruang kawasan agropolitan ini memuat berbagai aspek. Yang pertama yakni tujuan kebijakan dan strategi penataan ruang kawasan agropolitan. Pada poin B, yakni rencana struktur ruang kawasan agropolitan yang meliputi sistem pusat kegiatan dan sistem jaringan prasarana kawasan agropolitan. Pada poin C, rencana pola ruang kawasan agropolitan yang meliputi kawasan lindung dan kawasan budidaya. Lalu pada poin D, ini arahan pemanfaatan ruang kawasan agropolitan yang berisi indikasi program utama yang bersifat interdependen antar desa. Pada poin E, ketentuan pengendalian pemanfaatan ruang kawasan agropolitan yang berisi arahan peraturan zonasi kawasan agropolitan. Ini arahan ketentuan perizinan, arahan ketentuan insentif dan disinsentif, serta arahan sanksi. Selanjutnya dibahas mengenai hak menuntut masyarakat. Perubahan ketentuan hak masyarakat dalam penataan ruang ini tertuang dalam pasal 17 nomor 29 Undang-Undang Cipta Kerja. Dalam ketentuan tersebut, setiap orang dapat mengajukan tuntutan kepada pejabat berwenang jika pembangunan yang dilakukan ini tidak sesuai dengan rencana tata ruang di wilayahnya. Namun berbeda dengan pasal 60 Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007, ini menjelaskan bahwa semua orang hanya dapat mengajukan keberatan atas pembangunan yang dilakukan karena tidak sesuai dengan rencana tata ruang di wilayahnya. Nah, menurut hal ini, artinya masyarakat mendapatkan perluasan hak jika suatu pembangunan tak sesuai dengan rencana tata ruang di wilayah mereka. Lalu, apa sih dampak bagi pertanian? Ya, ada berbagai dampak yang berpengaruh kepada pertanian. Yang pertama, yakni Sekretaris Jenderal KPA Dewi Kartika mengatakan bahwa ketentuan izin untuk konversi tanah pertanian ke non-pertanian ini semakin dipermudah. Ketentuan ini terdapat dalam pasal 122 angka 1 RUU Cipta Kerja, yang mana hal ini menghapus pada pasal 44 ayat 3 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan.
yang kedua yakni tambahan kategori kepentingan umum untuk pengadaan tanah. Nah, tambahan ini dikhawatirkan akan memperparah konflik agraria. Pada pasal 121 RUU Cipta Kerja yang mengubah pasal 8 dan pasal 10 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum. Nah, pada pasal ini menambah 4 poin kategori pengadaan tanah untuk pembangunan kepentingan umum. Keempat kategori baru itu adalah kawasan industri minyak dan gas, kawasan ekonomi khusus, kawasan industri, kawasan pariwisata, dan kawasan lain yang diprakarsai atau dikuasai oleh pemerintah pusat, pemerintah daerah, BUMN, dan BUMD. Sekian penjelasan dari saya. Apabila ada kurangnya, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.